Nah, dari semua jawaban yang kalian kirimkan, ada beberapa yang benar dan saya rasa memang itu percobaan kalian sendiri, tapi ada beberapa yang mungkin butuh bantuan dari sumber-sumber lain. Poinnya adalah tidak perlu kalian benar, poinnya adalah kita dapat belajar dari kesalahan. Jadi kalian nggak harus benar gitu. Ya, jadi harus benar, maka kalian carinya ke sini ke sana gitu, ya. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya saya sudah jelaskan ya di video sebelumnya terkait dengan gerak parabola di bidang datar maupun di bidang miring. Kalau kita lihat lagi, coba nah ini di bidang datar kita sudah dapatkan rumus dari Y max ya. Y max dan ini Y max, sedangkan ini X max gitu ya. Nah, kalau di soal nomor 1 ini dia ada variasi soal di mana peluru ditembakkan dari puncak gedung yang tingginya 20 meter. Nah, kalau di penjelasan saya sebelumnya itu kan dari tanah ya. Nah, sedangkan ini ada gedung. Ya, dia dilempar dari gedung. Ya, gedung ini tingginya 20 meter. Nah, dengan kecepatan awal V0, berarti dia dilempar dari ketinggian 20 meter, misalnya ini, terus dilempar, ada sudut ya, jadi agak miring ya, ada kemiringannya. Nah, kalau kita gambar ya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ketika kalian mencari ketinggian maksimumnya, berarti di sini ya, ini ketinggian maksimum. Kalau dihitung dari sumber lemparan, maka kalau kita gambarkan ya ini Y max-nya. Variasi soalnya yaitu dia dilemparkan dari ketinggian tertentu, sehingga kalau kita mencari ketinggian maksimum peluru atau bola ini apa peluru ya peluru dari tanah ya, maka Y max yang dari sumber lemparan itu harus kita tambahkan dengan apa ini? Iya, ketinggian gedungnya. Nah, ini bisa kita inisialkan sebagai apa? Mau H juga boleh. Gitu ya, ketinggian gedung H. Maka untuk mencari ketinggian maksimumnya dari tanah, maka H ini kita tambahkan dengan ketinggian maksimum dari awal pelemparan atau sumber pelemparan. Ya, ini ya. Astagfirullahaladzim, maaf. Ini adalah konsepnya gitu. Jadi kita dapatkan nanti untuk mencari ketinggian maksimumnya yaitu Y max harus ditambahkan dengan ketinggian gedungnya yaitu H. Nah, di sini kita harus mencari Y max-nya dulu gitu ya. Y max-nya ini seperti penjelasan saya sebelumnya, kita sudah ada rumus. Nah, ya, karena dia di bidang datar. Maka kalian dapat menggunakan rumus ini. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita boleh masukkan. Berarti V0 kuadrat. Ya, ini Y max-nya ya. V0 kuadrat. Kemudian sin kuadrat theta per 2G. Nah, nanti ditambahkan dengan H. Maka V0-nya di dalam soal V0 ini ya, kecepatan awal 25 meter per sekon. Berarti 25 dikuadratkan. Sin theta-nya diketahui 30 derajat. 30 derajat dikuadratkan per 2G. G-nya kita pakai 9,8. Sama dengan 25 kuadrat itu 625. Sin 30 itu 1 per 2 ya. Terus dikuadratkan per 2 kali 9,8 itu 19,6. Maka 1 kuadrat ya 1, 2 kuadrat 4. Ini 625 dikali 1 per 4 per 19,6. Gitu. Ya, maka 625 kita bagikan 4 dulu. Nah, kalau di olimpiade tingkat kabupaten kalian dapat menggunakan kalkulator. Jadi boleh buka kalkulator ya. Ini tujuannya untuk mempercepat.
Tapi kalau kamu ngitungnya pakai tangan lebih cepat ya nggak apa-apa, silakan. Kita bagikan 4, 625 dibagi 4 ya. Terus hasilnya 156,25 dibagikan dengan 19,6. Nah, ini kalau kita bagikan hasilnya 7,97 ya. 7,97 meter. Nah, tadi ini kan ada penambahan ya, penambahan H ditambah ketinggian gedung. Maka ini dapat kita tambahkan ketinggian gedung itu setinggi 20 meter. Maka ini 27,97 meter. Saya mintakan itu satu angka di belakang koma ya. Maka ini dapat kita bulatkan menjadi 28,3 meter. Ya. Mungkin ini kalau misalkan 27,87, ini bisa kalian buatkan menjadi 27,9. Tapi ini kan sudah angka 9, maka harus kita tambahkan di satu angka, yaitu 7 ditambah 1 sama dengan 8. Maka 28,6. Ini jawaban yang tepat untuk yang nomor 1. Gitu. Kita langsung aja ke video yang kedua. Ya, untuk video kedua, maksudnya langsung dikebuk aja. Nah, untuk nomor yang kedua. Untuk nomor yang kedua ini kasusnya itu seperti yang sebelumnya saya jelaskan di kasus, pelemparan sebuah benda dengan gerak parabola dari bidang miring tertentu, gitu ya. Jadi ini kita dapat menggunakan rumusnya langsung, berarti ada X max yang ini, terus untuk yang Y max-nya itu kita bisa gunakan rumus yang ini, gitu ya. Oke, coba kita hafalin dulu nih rumusnya di cos Y plus theta. Berarti kita tulis dulu diketahui ada sudutnya ya, sudut kemiringan dari kaki sebuah bidang miring yang memiliki sudut kemiringan. Berarti bidangnya itu 37 derajat ya. Berarti untuk bidangnya yang diketahui adalah tetanya ya, tetanya 37 derajat. Terus alfanya ini adalah kemiringan pelemparan atau sudut pelemparan gitu ya, 53 derajat. Nah, kalau kita gambarkan ya seperti ini, ada bidang miring. Nah, ini maaf nggak terlalu rapi. Terus ini 37 derajat, sisanya itu 53 derajat. Ya, ini untuk sudut pelemparan. Nah, kalau kita lihat 37 derajat, kemudian di atasnya 53 derajat, berarti kalau 53 derajat ditambah 37 derajat, itu kan sama dengan 90 derajat. Maka, kalau 90 derajat artinya dia tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti ya siku-siku. Artinya bola ini, peluru ini dilempar dengan sudut 90 derajat dari bidang datar horizontal, gitu ya. Kalau dari bidang miringnya kan 53 derajat. Sehingga kalau kita gambarkan ya seperti ini. Ini udah 90 derajat jumlahnya. Nah, secara logika aja, kalau kita lempar dengan sudut 90 derajat, berarti lurus ya, tegak lurus ke atas, maka nanti dia jatuhnya juga akan ke tempat semula, berarti di sini juga. Karena itu ya, beberapa siswa yang ngumpulin tugas ke saya bilangnya agak keliru, terus ada yang bilang agak aneh kayak gitu ya. Ya memang itu kenyataannya gitu ya. Jadi nanti ada tidak jangkauan maksimumnya? Ya nggak ada. Karena apa? Dia jatuhnya ke tempat awal. Berarti untuk jangkauan maksimumnya, X max-nya, otomatis sama dengan 0. Kamu tidak perlu masukin ke rumus yang panjang-panjang itu. Gitu ya. Oke, tapi kalau mau masukin ya silakan. Bagi yang hafal rumus. Mau menghafal rumus gitu ya. Itu yang saya maksud. Kalau kalian paham dengan konsep, kalian nggak terlalu susah
udah bisa nemu jawabannya gitu. Kalau dicampur dengan logika, tapi ya harus main juga, karena fisika ya memang notabene abstrak, harus bisa menghayal ya. Oke, kita lanjut. V0-nya itu diketahui 300 meter per sekon. Ya, pertanyaannya adalah tentukan tinggi maksimumnya dan jangkauan atau jarak jatuhnya peluru pada bidang miring dihitung dari tempat penembakan. Oke. Kalau seperti ini, maka X max-nya sudah ketemu ya, 0. Ini untuk bagian yang jarak jatuhnya. Untuk tinggi maksimumnya berarti kita tetap pakai rumus yang Y max. Ya, kalau kalian mau menganalisis dari awal silakan. Y max itu sama dengan rumusnya tadi V0 kuadrat, terus sin kuadrat alfa ya, sudut penembakan, per 2G. G-nya pakai cos theta, G cos theta. Ya, silakan dimasukkan langsung. Berarti V0-nya 300 kuadrat, sin kuadrat alfa berarti sin alfa. Alfanya tadi berapa? 53 derajat. Ya, terus dikuadratkan dibagi 2, kita G-nya pakai 9,8 cos theta. Berarti theta-nya tadi berapa? 37 derajat. Oke. Maka langsung aja di sini ya. Berarti Y max itu sama dengan 300 kuadrat itu 90.000 ya. Sin 53 itu 0,8. Kita kuadratkan per 2 kali 9,8 itu 19,6. Cos 37 itu 0,8. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini kan 0,8 kuadrat. Kuadratnya kan bisa hilang kalau satunya di bagian bawah kita coret gitu ya. Jadi sisanya cuma 0,8. Silakan nanti dioperasikan, berarti 90.000 terus dikali 0,8 dibagi 19,6. Nanti kita dapat jawaban Y max-nya itu adalah 3.673,469 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat angkanya, maka ini untuk satu angka di belakang koma bisa kita bulatkan menjadi berapa? 5. Gitu ya. 0,5 meter. Oke, itu aja untuk video kali ini. Untuk 2 soal, setelah ini akan saya kirimkan beberapa penjelasan tentang dinamika partikel. Ya, sebenarnya kalau kalian cari di YouTube lebih banyak yang lebih jelas mungkin daripada saya, tapi mungkin kalau kalian tidak menemukan, maka jalan lain boleh menyimak video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.